Perkenalkan, nama saya Yudis Soro. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang sudah saya baca dari buku Dunia Sufi, yaitu beberapa filsafat yang ada di dalam buku Dunia Sufi. Di sini sudah saya baca tentang buku Dunia Sufi dan saya melihat ada yang menarik di dalam buku Dunia Sufi, yaitu ada beberapa filsafat yang ada di dalam buku tersebut. Jadi yang pertama di sini ada filsafat alam pra-Sokratis yang di dalam tokoh-tokohnya tersebut yaitu Thales, Anaximandros, Heraklitus dan Demokritus. Di dalam filsafat ini inti gagasannya adalah alam adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kedua, mereka mencari arti atau asal usul segala sesuatu. Yang ketiga, mereka mencoba menjelaskan tanpa mengandalkan mitos. Jadi benar-benar mereka mengandalkan teori untuk menjelaskan kira-kira dari mana alam tersebut muncul. Di dalam cerita Sophie diajak untuk menyadari bahwa berpikir filosofis dimulai saat seorang bertanya, dari mana dunia berasal? Ini awal mula kesadarannya akan kekuatan berpikir kritis. Jadi itu adalah penjelasan pertama tentang filsafat alam pra-Sokratis. Yang kedua, filsafat klasik Sokratis. Filsafat klasik yang dimana di dalam tokoh-tokohnya tersebut ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, Sokrates. Sokrates bertanya untuk mencari kebenaran. Sokrates tidak mengajarkan gambaran, tetapi mendorong untuk berpikir. Dan yang ketiga, Sokrates lebih memilih ke etika, hidup baik dan hidup menurut pengetahuan. Itu menurut menurut Sokrates. Yang kedua, menurut Plato. Teori Plato, dunia atau ide, dunia yang tampak hanyalah bayangan dari dunia sejati atau ide. Yang kedua, dari Plato, jiwa manusia berasal dari ide. Dan yang ketiga dari Plato, pemerintahan ideal dipimpin oleh para filsuf. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles menjelaskan segalanya memiliki bentuk dan tujuan atau teori sebab. Setelah itu etika kebajikan, hidup seimbang dan rasional adalah kebajikan tertinggi dan eudaimonia. Yang ketiga, ilmu logika dan klasifikasi. Yang keempat, dalam cerita Sophie menjelaskan bahwa filsafat bisa sangat praktis. Itu adalah penjelasan dari filsafat klasik dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga, filsafat abad pertengahan. Di dalam filsafat abad pertengahan ada beberapa tokoh, yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas, menyatakan filsafat dengan ilmu Kristen. Agustinus, kebenaran ditemukan di dalam Tuhan. Aquinas, rasio dan wahyu bisa berjalan bersama, mengadopsi Aristoteles untuk menjelaskan iman. Di dalam cerita Sophie, mulai memahami bahwa filsafat tidak hanya soal nalar, tapi juga soal iman dan wahyu ini menambah kompleksitas pemikiran manusia. Yang berikutnya, Renaissance dan zaman modern awal
Renaissance dan zaman modern awal. Di sini ada beberapa tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama Descartes, Spinoza, Locke, dan Hume. Descartes meragukan segalanya untuk menemukan kebenaran pasti, atau cor ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang kedua dari Descartes, rasionalisme, kebenaran melalui akal. Yang kedua menurut Spinoza, Tuhan sama dengan alam. Alam segala sesuatu adalah satu substansi. Manusia adalah bagian dari sistem yang tidak bisa dihindari. Yang terakhir Locke dan Hume. Locke, tabula rasa, manusia lahir tanpa ide bawaan. Hume, segala pengetahuan datang dari pengalaman, bahkan diri hanyalah kumpulan kesan. Yang berikutnya lagi filsafat Immanuel Kant. Dunia tidak bisa kita pahami apa adanya. Neo pun hanyalah sebagaimana kita mengalaminya, fenomena. Pemikiran manusia secara aktif dalam membentuk pengalaman. Moralitas berasal dari hukum, batin, imperatif, dan kategoris. Dalam cerita Immanuel Kant, membentuk Sophie memahami bahwa dunia luar dan pemikiran kita saling terkait. Ini mendalamnya renungan Sophie soal siapa yang mengendalikan dirinya. Yang berikut filsafat abad ke-19. Filsafat abad ke-19 ada beberapa tokoh yang masuk di dalam itu, yaitu Hegel, Marx, Darwin, dan Freud. Yang pertama Hegel menyatakan segala sesuatu berkembang melalui dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang kedua dari Hegel, sejarah adalah proses menuju kebebasan dan kesadaran diri. Yang kedua dari Marx mengatakan bahwa manusia ditentukan oleh kondisi ekonomi dan material. Yang kedua dari Marx, filsafat harus mengubah dunia, filsafat harus mengubah dunia, bukan hanya memahaminya. Yang ketiga ada Darwin. Darwin mengatakan bahwa evolusi sebagai dasar kehidupan biologis menggunakan mengguncang pandangan agama. Dan yang terakhir ada Freud. Jiwa wawasan terdiri dari sadar bawah sadar dan naluri, atau ide, ego, dan superego. Banyak keputusan manusia berasal dari dalam yang tidak disadari. Dalam cerita Sophie melihat bahwa manusia dibentuk oleh banyaknya hal, di luar manusia dibentuk oleh banyaknya hal dirinya, yaitu sejarah, struktursional, bahkan alam bawah sadar. Ini menambah tegangan antara kehendak bebas dan determinasi. Yang berikutnya adalah eksistensialisme abad ke-20. Di dalam eksistensialisme abad ke-20 ada beberapa tokoh, yaitu Piaget, Nietzsche, Sartre, Socrates, dan Simon. Piaget, hidup adalah pilihan iman adalah lompatan. Nietzsche, Tuhan telah mati. Hari menciptakan manusia harus menciptakan nilai sendiri.
Strate, eksistensi mendahului esensi. Manusia menolak dirinya sendiri. Yang berikutnya, kebebasan dan tanggung jawab juga melekat pada umpamaan perempuan. Kebebasan dan tanggung jawab juga melekat di dalam diri perempuan. Feminisme, eksistensialisme. Di dalam cerita Sophie benar-benar hidup dalam eksistensialisme. Ia sadar ia tidak nyata, tetapi tetap berjuang untuk kebebasan dan makna. Inilah puncak perkembangan filosofi. Dan yang terakhir, metafiksi dan filsafat kesadaran. Sophie menyadari bahwa ia tokoh fiksi. Yang kedua, ia membawa penulis dan mencoba keluar dari ceritanya. Yang ketiga, ia mengangkat pertanyaannya seperti yang pertama, siapa yang menulis cerita hidup kita? Yang kedua, apakah kita bebas? Yang ketiga, apakah realitas hanyalah narasi? Beberapa filsafat yang sudah saya jelaskan, dari kesimpulannya adalah buku Dunia Sophie menyajikan perjalanan mendalam dari pertanyaan dasar tentang alam semesta, pengetahuan, moralitas hingga krisis identitas dan kebebasan dalam era modern. Sophie tumbuh bukan hanya dalam usia, tetapi dalam kesadaran dari murid yang ingin tahu, dari subjek yang sadar akan dirinya. Sekian dan terima kasih.